Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu tentang membuat aplikasi deskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher dengan bahasa pemrograman data. Nah, di kelompok kami ada beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Seki Ramadan, Ya, saya ada Lukas sendiri. Victor, ada Lukas Victor Sumambowo seperti saya sendiri, dan ada Mas Ati. Baik, kita langsung masuk aja ke bab 1, yaitu latar belakang yang dilanjutkan oleh Mas Ati. Mas Ati, silakan. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi dan informasi sensitif sangat penting. Banyak aplikasi dan platform yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Salah satu metode enkripsi yang sederhana dan banyak digunakan adalah algoritma Caesar-Cipher. Caesar-Cipher adalah metode enkripsi klasik yang ditemukan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Algoritma ini menggunakan penggeseran karakter dalam alfabet untuk menginskripsi dan mendeskripsikan teks. Prinsip dasar Caesar-Cipher adalah menggeser setiap huruf dan teks sejauh n posisi ke kanan atau ke kiri dalam alfabet. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google sejak tahun 2012 yang dipimpin oleh Lars Bak dan Kasper Land dan mulai tersedia untuk umum pada tahun 2013. Pada tahun 2018 bulan Agustus, Dart 2.0 dirilis dengan banyak perubahan termasuk show, null, dan safety. Bahasa Dart adalah dasar pemrograman untuk proyek Footer Framework. Bahasa Dart menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP yang berfokus untuk optimalisasi klien. Dart termasuk bahasa tingkat tinggi dengan manajemen memori otomatis yang membuat aplikasi berjalan lebih cepat pada banyak platform. Dart menggunakan sintaks kode bergaya C. Dan jika Anda sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman C, C++, Swift, Kotlin, Java, dan JavaScript, maka Anda akan mudah beradaptasi dengan cepat, karena Anda akan menemukan banyak kesamaan dengan bahasa Dart. Dengan menggabungkan algoritma Caesar-Cipher dan bahasa pemrograman Dart, aplikasi enkripsi dan deskripsi ini dapat memberikan tingkat keamanan yang sederhana, namun efektif untuk melindungi pesan dan informasi penting pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mengamankan pesan mereka dan mendeskripsikannya kembali dengan menggunakan aplikasi ini, memberikan mereka kendali penuh atas keamanan data pribadi mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma Caesar-Cipher dalam program pemrograman Dart. Yang kedua, bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif untuk aplikasi enkripsi dan deskripsi menggunakan Caesar-Cipher. Yang ketiga, bagaimana memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih jumlah penggeseran karakter yang ingin digunakan dalam algoritma Caesar-Cipher. Yang keempat, bagaimana mengamankan pesan yang dimasukkan oleh pengguna saat enkripsi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, bagaimana mengimplementasikan proses deskripsi pesan yang telah dienkripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher. Yang keenam, bagaimana mengembangkan aplikasi lintas platform menggunakan bahasa pemrograman Dart agar dapat diakses oleh pengguna di berbagai perangkat. Yang ketujuh, bagaimana menguji kehandalan dan keamanan aplikasi enkripsi dan deskripsi yang menggunakan Caesar-Cipher. Yang kedelapan, bagaimana mengoptimalkan kinerja aplikasi enkripsi dan deskripsi agar berjalan dengan baik pada berbagai platform yang didukung. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan aplikasi enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher dalam bahasa pemrograman Dart adalah: yang pertama, memberikan perlindungan dasar terhadap data pribadi dan informasi sensitif pengguna melalui enkripsi pesan. Yang kedua,
menerapkan dan memperkuat pemahaman tentang algoritma Caesar-Cipper dan cara kerja dalam konteks aplikasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan dalam menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk pengembangan aplikasi mobile. Yang keempat, menyediakan aplikasi yang user-friendly dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah menginskripsi dan mendeskripsikan pesan. Tujuan dari pembuatan aplikasi inskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipper dalam bahasa pemrograman Dart adalah yang pertama, mengimplementasikan algoritma Caesar-Cipper dalam bahasa pemrograman Dart untuk melakukan inskripsi dan deskripsi pesan. Yang ketiga, merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk memfasilitasi program inskripsi dan deskripsi. Yang ketiga, memberikan pengguna fleksibilitas dalam memilih jumlah penggeseran karakter yang ingin digunakan. Yang keempat, memastikan keamanan pesan yang dimasukkan oleh pengguna saat proses inskripsi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, mengimplementasikan proses deskripsi yang dapat dikembangkan yang dapat mengembalikan pesan yang telah diinskripsi ke bentuk aslinya. Yang keenam, mengembangkan aplikasi yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti Android dan iOS dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Yang ketujuh, menguji kehandalan dan keamanan aplikasi inskripsi dan deskripsi untuk memastikan bahwa data terlindungi dengan baik. Yang kedelapan, mengoptimalkan kinerja aplikasi agar dapat berjalan dengan baik dan responsif di berbagai platform yang didukung. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Untuk memahami secara mendalam tentang algoritma Caesar-Cipper, prinsip inskripsi dan deskripsi serta konsep bahasa pemrograman Dart. Yang kedua, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, desain sistem. Rancang desain sistem aplikasi termasuk desain antarmuka pengguna, struktur data yang akan digunakan, dan logika pemrograman. Yang keempat, implementasi. Mulailah mengimplementasikan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart. Terapkan algoritma Caesar-Cipper untuk proses inskripsi dan deskripsi pesan. Yang kelima, pengujian. Lakukan pengujian aplikasi untuk memastikan bahwa fungsi inskripsi dan deskripsi berjalan dengan benar. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi kualitas dan kehandalan aplikasi, identifikasi kekurangan dan bug yang mungkin ditemukan selama pengujian. Yang ketujuh, penyempurnaan. Jika ada masalah untuk kekurangan yang ditemukan selama evaluasi, akan dilakukan penyempurnaan dan literasi pada aplikasi. Yang kedelapan, dokumentasi. Buat dokumentasi yang komprehensif dengan aplikasi, termasuk deskripsi algoritma Caesar-Cipper. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, implementasi algoritma Caesar-Cipper. Pengembangan aplikasi akan melibatkan implementasi algoritma Caesar-Cipper untuk proses inskripsi dan deskripsi pesan. Yang kedua, bahasa pemrograman Dart. Aplikasi akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart yang merupakan bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi berbasis framework Flutter. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Aplikasi akan memiliki antarmuka pengguna atau UI yang intuitif untuk memfasilitasi penggunaan yang mudah. Antarmuka pengguna akan mencakup pengaturan penggeseran karakter, input teks, tombol inskripsi, tombol deskripsi, dan tampilan hasil. 4. Fitur inskripsi dan deskripsi aplikasi akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang ingin diinskripsi atau dideskripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipper. Aplikasi akan menghasilkan teks terinskripsi atau terdeskripsi sesuai dengan pengaturan penggeseran karakter yang dipilih. Yang kelima, pengaturan penggeseran karakter. Aplikasi akan memberikan pengguna fleksibilitas untuk memilih jumlah penggeseran karakter yang ingin digunakan dalam algoritma Caesar-Cipper. Yang keenam, keamanan pesan. Aplikasi akan berfokus pada perlindungan pesan dan data pengguna selama proses inskripsi.
Namun penting untuk dicatat bahwa aplikasi ini akan menyediakan tingkat keamanan yang sederhana dan tidak cocok untuk kebutuhan keamanan yang sangat tinggi atau kritis. Yang ketujuh, upaya akan dilakukan untuk memastikan kinerja yang baik dari aplikasi enskripsi dan deskripsi. Aplikasi harus responsif dan mampu menginskripsi dan mendeskripsi pesan dengan cepat dan efisien. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada 6, yaitu 1. Algoritma Caesar Cipher, bahasa pemrograman DAT, Flutter Framework, enskripsi, deskripsi, keamanan data. Berdasarkan langkah-langkah algoritma Caesar Cipher tersebut, maka terdapat rumus untuk memproses enskripsi dan deskripsi dari plain text berikut. Di sini ada rumus enskripsi, yaitu X tambah K mod 26. Dan deskripsinya mungkin bisa dilihat, ada deskripsi DX S kurang K mod 26. Dan dari sebelah sini juga gambar titik 1 ada SD table karakter. Tinjauan pustaka. Dari rumus tersebut, nilai K merupakan nilai kunci ada 6, yaitu 1. yang digunakan untuk menggeser setiap karakter X. Bahasa pemrograman DAT, Algoritma Caesar Cipher dalam Framework, proses enskripsi, deskripsi, keamanan data. Tujuan untuk menyederhanakan hasil ciphertext agar tidak menggunakan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Modifikasi yang dilakukan adalah dengan mengubah nilai modulus 26 menjadi modulus 95. Hal ini dikarenakan playtest akan dirubah ke dalam 95 karakter yang telah ditentukan, yaitu karakter dari nomor 32 sampai karakter nomor 126 pada ASCII atau dapat disebut dengan ASCII readable karakter yang dapat dilihat pada gambar 1. Dengan modifikasi yang diterapkan, maka rumus untuk proses enskripsi deskripsi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini ada rumus enskripsi, yaitu X nilai X spasi kamut 95 spasi. Ini rumus deskripsinya DX 95 tambah X tambah spasi kurang K kali mut tambah spasi, di mana spasi dalam rumus 3 dan 4 menggunakan nomor karakter dari spasi ASCII. ASCII readable karakter yang bertujuan untuk membatasi hasil ciphertext dan playtext agar dimulai pada nomor 32 pada ASCII NAS 2022. Nah, bahasa pemrograman DAT. DAT adalah bahasa pemrograman terstruktur open source untuk membuat aplikasi web berbasis browser yang kompleks. Pengguna dapat menjalankan aplikasi yang dibuat di DAT baik dengan menggunakan browser yang secara langsung mendukung kode DAT atau dengan kompilasi kode DAT dengan pengguna kerja pasti. DAT memiliki sintaks yang familiar dan berbasis kelas. Diketik secara opsional single thread. Ini memiliki model konsekuensi yang disebut isolat yang memungkinkan eksekusi paralel. Selain menjalankan kode DAT di browser web dan mengubahnya menjadi JavaScript, pengguna juga dapat menjalankan kode DAT di baris perintah. Di hosting di mesin virtual DAT, memungkinkan klien dan bagian server aplikasi pengguna dikodekan dalam bahasa yang sama. Sintaks bahasanya sangat mirip dengan Java, C++, dan JavaScript. Salah satu tujuan utama DAT adalah agar bahasa itu tampak akrab. Nah, ini adalah ini adalah script DAT kecil yang terdiri dari fungsi yang disebut main. Sophie Darmawan 2022. Nah, di sini ada framework Flutter atau Flutter Framework. Flutter dikembangkan oleh Google sebagai framework untuk membuat UI atau user interface Android dan OS sekaligus dalam satu frame yang sama dengan menggunakan bahasa pemrograman DAT. Flutter dapat dijalankan pada Windows dengan minimal versi 7 SPI dan sistem type 64 bit. Di samping itu, Flutter juga dapat digunakan dan dijalankan pada mobile Android atau mobile app SDK atau software development kit untuk membuat aplikasi Android dan iOS dengan performa tinggi. Nah, di sini ada enskripsi. Enskripsi adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah data yang disebut plain text menjadi data yang tersembunyi atau ciphertext. Ciphertext adalah data yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna. Nah, deskripsi atau di sini menurut Medan Area tahun 2022, deskripsi adalah
kebalikan dari enskripsi, yaitu yang ini suatu proses mengolah ciphertext menjadi plain text. Artinya deskripsi ini adalah kebalikan daripada enkripsi. Proses ini berlangsung menggunakan algoritma yang sama atau algoritma pembalik. Selanjutnya itu keamanan data. Keamanan data merupakan suatu tindakan digital yang diterapkan untuk melindungi dan mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs web. Ukuran teknologi untuk keamanan data yang paling utama adalah enskripsi, di mana data digital, perangkat guna maupun perangkat keras, hard drive dienkripsi sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak sah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pembahasan. Pertama ini ada analisa kebutuhannya. Yang pertama itu enkripsi dan dekripsi pesan. Yang kedua itu antarmuka pengguna intuitif. Yang ketiga pengaturan penggeseran karakter. Keempat itu keamanan data. 5 kinerja yang responsif. 6 keamanan umum. Dan ketujuh itu adalah pengujian dan evaluasi. Selanjutnya itu ada perancangan objek. Yang pertama itu objek keepernya, kedua itu objek message-nya, ketiga objek user interface, yang keempat ada objek key setting, dan kelima itu objek application. Baik, saya akan mencoba mendemokan tampilan hasilnya itu untuk program enkripsi dan dekripsi kelompok kami seperti apa. Baik, ini sudah masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code-nya. Lalu kita buka folder CSR Chipper aplikasi. Nah, kemudian kita ke bin. Di sini ada source code-nya. Mungkin sekalian sedikit menjelaskan untuk source code dari aplikasi CSR Chipper yang dibuat. Jadi pertama kita harus mengimport si .io-nya ini. .io ini sebagai apa? .io-nya adalah sebagai package-nya, karena kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kemudian kita panggil void main list strip argument. Dan dalamnya kita kasih integer sama boolean. Kemudian kita di sini ada fungsi namanya fungsi yang untuk menampilkan kalimat seperti ini, print welcome to CSR Chipper. Nanti ada menunya, ada 1 itu enkripsi, 2 dekripsinya, 3 itu exit, nanti print untuk hasil. Kemudian selanjutnya ini ada fungsi percabangan. Jadi misalnya kalau case 1 kita print enkripsinya, dia proses through, nanti dia akan bisa berhenti gitu. Yang kedua pun sama, dia memproses yang jika prosesnya ini yang decrypt, kalau misalkan dia false, dia break atau keluar. Case 3-nya ketika stop dia false, dia akan break keluar juga, nanti akan print out-nya itu salah. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, ini dimana proses untuk pembuatan logiknya ya. Yang pertama di sini kita untuk pembuatan kalimatnya itu kayak masukkan pesan atau perintah, nanti masukkan jumlah pergeseran nanti berapa gitu kan.
Di sini baru ada penglogikaannya dan pemasukan rumusnya nanti sebelah sini. Kalau untuk sini pemasukan logikanya gitu. Jadi jika gitu kan karakter huruf, jika itu karakter huruf sekian dari A sampai Z, bisa geser sampai 97. Ini pun sama. Kalau ini untuk yang huruf kecil, ini yang huruf besarnya gitu, bisa sampai 65 pergeserannya gitu kan. Jadi else if ya kan, jika mungkin nanti hasil nanti selanjutnya ke continue, misalkan dia else atau dia salah, dia akan mengeluarkan perintah input print salah kalau bukan alfabet, nanti keluar gitu kan. Terus ini ketika ini integer itu berarti angkanya gitu. Jika menu gitu, karakter ditambah ini kalimat gitu kan, set nanti dibagi 26 gitu kan. Pun selanjutnya nanti ketika sudah selesai diproses, nanti dia hasil konversi gitu. Hasil konversi nanti hasil dari misalkan deskripsi atau enkripsinya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan untuk source code-nya. Kita akan lanjutkan ke pendemoan untuk deskripsi dan enkripsinya. Kebalik dari enkripsi ke deskripsinya. Pertama kita buka terminal. Kita sudah masuk ke terminalnya. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus masuk ke dalam foldernya si Caesar Zipper. Karena kebetulan ini sudah masuk ke dalam folder Caesar Zipper aplikasi, berarti kita hanya tinggal buka dalam foldernya ada apa. Karena programnya itu diproses di dalam bin, berarti kita harus rubah folder atau change directory-nya CD-nya ke si bin, itu bin si Caesar Zipper aplikasi. Berarti kita panggil Bentar, ini ada error, harus kita rubah dulu. Harusnya kita change directory-nya ke bin, kita masuk bin, baru kita panggil si programnya. Nah, ini kan programnya sudah berhasil dipanggil. Jika sudah berhasil dipanggil, dia akan memunculkan welcome to Caesar Zipper. Nanti ada menunya, 1 to encrypt, 2 to decrypt, 3 exit atau keluar. Jadi misalkan kita pilih menu 1, kita mau enkripsi gitu, enkripsi sebuah pesan. 1 kita enter, nah dia akan memunculkan motif untuk masukkan pesan untuk proses enkripsinya. Misalnya kita masukkan pesan, aku sayang kamu, misalkan gitu. Nah, nanti selanjutnya kita itu diminta untuk berapa banyak sih mau pergeseran karakter hurufnya gitu, huruf alfabetnya gitu. Misalkan saya mau geserannya 2 gitu, enter. Nah, kemudian keluar tuh hasil dari konversinya. Nah, hasil konversinya itu atau hasil dari enkripsi dari pesan itu dienkripsi itu hasilnya jadi EMWUCACPIMCOW gitu kan, karena minta pergeserannya kan 2. Kalau misalnya habis dari A digeser 2 huruf setelahnya berarti C itu kan. K pun sama jadinya M dan seterusnya seperti itu. Nah, kita untuk selanjutnya misalkan ini kan sudah nih bisa dienkripsi pesannya, kita mau ngedekripsi nih, atau kita mau ngebuka maksud dari enkripsinya ini sebenarnya isi pesannya itu apa gitu kan. Jadi kita tinggal pilih aja menu nomor 2 to decrypt, enter. Nah, kita diminta masukkan pesan kan. Kalau kita mau mendekripsi suatu pesan, berarti kita ambil hasil pesan dari enkripsi tadi. Jadi ini tinggal di copy, terus
paste. Nah kan kita mau proses kan, kita udah masukkan isi pesan yang telah dienkripsi, kita minta enter nih, karena sebelumnya itu pesan yang dienkripsi itu pergeseran 2. Walaupun kita mau dienkripsi berarti kita juga harus menggeser jumlah hurufnya itu 2 gitu. Kita geser, kita enter. Nah, keluar hasil dekripsi pesan yang telah dienkripsi gitu. Jadi hasil konversinya kan aku sayang kamu, sama kan pesan yang pertama ini, pesan yang dimasukkan pertama kali kan aku sayang kamu. Itu setelah dienkripsi jadi CMWU, CA, CIP, IM, COW gitu kan. Terus kita coba untuk dekripsi nih gitu kan. Nah setelah dekripsi pergeseran huruf alfabetnya sama 2, jadi keluar sesuai sama pesan yang pertama kali dimasukkan gitu. Nah kalau sudah selesai, karena proses enkripsi dan dekripsi di program kelompok kami berhasil, karena sudah selesai, sudah dilihat, kita bisa keluar dari programnya. Jadi kita tinggal pilih nomor 3 aja, exit. Nah kan keluar dari program enkripsi dan dekripsi sederhana kelompok kami yang menggunakan algoritma Caesar Cipher seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai source code dan demo programnya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mas Lukas. Silakan Mas Lukas untuk bab penutupnya. Itu ada kesimpulan. Nah, aplikasi enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar Cipher dan bahasa pemrograman DAT adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menginskripsi pesan dan menggeser karakter dalam alfabet dan mendeskripsi kembali ke bentuk aslinya. Dalam pengembangan aplikasi ini beberapa hal penting perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penggunaan algoritma Caesar Cipher memberikan tingkat keamanan dasar dalam mengamankan pesan. Namun perlu diingat bahwa Caesar Cipher bukanlah metode enkripsi yang sangat kuat dan dapat dengan mudah ditembus oleh serangan yang lebih canggih. Oleh karena itu, aplikasi ini lebih cocok untuk kebutuhan keamanan data yang sederhana dan non-kritis. Yang kedua, bahasa pemrograman DAT dan framework Luther memungkinkan pengembangan aplikasi yang lintas platform, sehingga aplikasi dapat dijalankan di berbagai perangkat seperti Android dan iOS. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menjangkau pengguna yang menggunakan berbagai jenis perangkat. Dalam perencanaan aplikasi, objek-objek seperti Cipher, Message, User Interface, Case Setting, dan aplikasi berperan penting dalam mengatur aliran kerja aplikasi dan memastikan fungsi inskripsi dan deskripsi berjalan dengan baik. Objek-objek ini saling berintegrasi dan berkomunikasi untuk mengambil input pengguna, mengelola pesan, mengatur pengaturan pergeseran karakter, dan melaksanakan algoritma Caesar Cipher. Namun penting untuk diingat bahwa aplikasi ini hanya memberikan tingkat keamanan dasar dan tidak cocok untuk kebutuhan keamanan yang sangat tinggi atau data yang sangat sensitif. Untuk keamanan yang lebih kuat, algoritma inskripsi modern dan kompleks seperti AES, RSA yang sangat sensitif, ASA dan ECC lebih disarankan. Dalam pengembangan aplikasi ini perlu melakukan pengujian dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan fungsi inskripsi dan deskripsi berjalan dengan baik, keamanan data terjaga, dan kinerja aplikasi memadai. Secara keseluruhan, aplikasi inskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar Cipher dan bahasa pemrograman DAT memberikan pengguna kemampuan untuk mengamankan pesan mereka dengan tingkat keamanan dasar. Dengan pemahaman yang baik tentang algoritma dan tapi pengembang yang baik. Secara keseluruhan, aplikasi inskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Caesar Cipher dan bahasa pemrograman DAT memberikan pengguna kemampuan untuk mengamankan pesan mereka dengan tingkat keamanan dasar.
Dengan pemahaman yang baik tentang algoritma inskripsi, bahasa pemrograman, keamanan data, dan praktik pengembangan aplikasi, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan baik untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini sarannya itu diharapkan menjadi sebuah program inskripsi dan deskripsi sederhana yang mampu mengimplementasikan pembelajaran mata kuliah kriptografi di mana mahasiswa-mahasiswi mengetahui bagaimana membuat, mengembangkan, dan menjalankan bagaimana proses keamanan setiap pesan ketika kita berkirim pesan dan menerima pesan pada sebuah sistem program berkirim dan menerima pesan. Diharapkan program kriptografi Kaisar Ciper sederhana yang kami buat di kemudian hari dapat dikembangkan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Demikian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Tidak ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih.